Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya para pejuang cuan dan pejuang sanggutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua nih buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Dimana di kesempatan kali ini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, untuk parameter sektor kripto, waduh mantap jiwa nih kayaknya malam hari ini ya. Dari price-nya market cap terlebih dahulu ya, persentase daripada market cap dia ada di area 3,23 triliun dolar, ada sekitar 0,59% untuk kenaikannya. Bitcoin dominance ada persentase kenaikan ya 0, sekian persen teman-teman ya, dari masih di kepala 60 sih tepatnya ya teman-teman. Ini cuman dia ada persentase kenaikan sekitar 0, sekian lah ya, aku lupa. Fair and Greed Index berada di area 42. Price-nya Bitcoin teman-teman ya ada kenaikan. Dia tepatnya malam hari ini berada di area 98.700-an. Semoga di pertengahan malam hari ini nanti bisa menyentuh di area 100.000 kembali. Amin, mantap ya. Dan tentunya di sini beberapa altcoin juga udah mulai recover teman-teman, termasuk ada si Ethereum ya kan, Ethereum dengan 2,22%. Terus di sini ada SRP koreksi ya, terus BNB recover, Solana juga, Dogecoin juga mulai, Cardano juga udah 1,40%-an. Terus kalau kita lihat dari sektor meme coin ya, kita lihat dulu teman-teman ya. Untuk meme coin sendiri kita bisa melihat lah ya, Dogecoin, Shiba Inu, PP ya, ini mengalami kenaikan. Kalau kita berbicara tentang Trump ini malah koreksi teman-teman ya. Bong naik, Floki naik, SPX naik juga. Jadi meme coin rata-rata mulai recover ya teman-teman, mantap jiwa ya. Jadi ada beberapa pertanyaan daripada rekan-rekan, Bang, apakah ini udah akan ada running start untuk si alt session? Apakah alt session udah mulai gitu kan? Oke. Sebelumnya kita lihat dulu ke sini teman-teman ya. Nah, yang pertama teman-teman, postingan dari Marty Party ya, di mana dia ngeposting nih ya, China dan Jepang. Oke ya, China dan Jepang mencetak uang ya kan, mencetak uang kembali teman-teman. Ada pencetakan atau printing money lah ya. Sedangkan US lamban dan tertinggal. Nantikan pengumuman paling cepat pada FOMC Maret. Oke. Apakah US juga akan melakukan minting ya kan, minting money lagi, printing money ya kan, mencetak uang lagi seperti layaknya tahun pada Covid waktu itu ya, pencetakan uang ya. Semoga ya teman-teman ya, karena di sini nanti pasti perputaran value juga sektor kripto akan kena imbasnya atau kecipratan lah seperti itu. Nah, dan yang perlu kalian ketahui teman-teman ya, kalau tidak salah pada tanggal 12 Februari kemarin, Chairman Powell ya, The Fed tersebut teman-teman ya, Jempol Powell itu mengatakan kemungkinan nih ya kan, kemungkinan tahun 2025 akan ada pemangkasan suku bunga sebesar 2 kali. Ya, sebesar 2 kali. Semoga saja benar-benar bisa terjadi. Amin ya. Oke. Nah, kita juga mengacu pada perkembangan Bitcoin dominance ya kan. Nah, Bitcoin dominance serta Bitcoin price dan alt price-nya. Nah, di mana kita lihat tadi teman-teman, Bitcoin dominance kan ada persentase kenaikan ya kan, ada persentase kenaikan sedikit dan price Bitcoin itu mengalami kenaikan sedikit, dan kita melihat altcoin itu udah mulai apa ya? Udah mulai ada kenaikan ya, meskipun di sini bisa dikatakan lah untuk Bitcoin dominance itu stabil ya atau konsolidasi, karena naiknya nggak nyampe 1% juga. Maka di sini bisa kita simpulkan bahwasanya Bitcoin dominance itu masih stabil tinggi dan price-nya daripada Bitcoin itu mengalami kenaikan, terus altcoin itu juga mengalami kenaikan. Jadi kita berada di posisi keempat untuk saat ini. Nah, harapan terbesar kita untuk mengacu pada pergerakan alt session itu kan terjadinya penurunan Bitcoin dominance ya. Terus price-nya Bitcoin itu mengalami kenaikan, sama dengan di situ kita akan melihat yang namanya alt session. Untuk saat ini belum ya teman-teman ya. Belum terjadi alt session. Nah, mungkin teman-teman semua ya di sini ada yang pegang Cardano, ya kita bahas. Nah, Grok 3EI memprediksikan ya harga daripada Cardano itu akan melonjak ke area 5 dolar dalam siklus bull run kali ini. Oke, amin semoga saja ya teman-teman ya. Jadi EI Grok memperkirakan nih harga daripada Cardano itu bisa melonjak sampai di area 5 bahkan 6 dolar. Karena apa? Desentralisasi Cardano memperkuat posisinya di pasar kripto siklus ini. Semoga saja teman-teman ya.
Seiring dengan pulihnya kondisi pasar mata uang kripto, harga Cardano menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang menandakan momentum baru bagi aset tersebut. Meskipun terjadi pemulihan, ya kan, harga Cardano telah berjuang untuk mempertahankan momentum yang konsisten dengan harapan akan lebih banyak keuntungan di masa mendatang. Sementara itu, Grok 3 atau Grok 3 ya, model AI canggih memperkirakan bahwasannya Cardano ini bisa dapat mencapai di area 5 hingga di area $6 dalam siklus ini. Model tersebut juga menyoroti desentralisasi Cardano yang memposisikan sebagai pesaing kuat dalam ruang blockchain. Nah, AI Grok yang memprediksikan harga Cardano itu akan mencapai di area $5 pada siklus kali ini atau siklus bull run ini ya teman-teman ya. Makanya banyak yang bertanya, Bang, all session terjadi nggak sih? Ya kan, bull run terjadi nggak sih ya? Kita pantau bareng-bareng teman-teman ya. Kalau ditanya terjadi enggak, saya masih optimis bakal terjadi di tahun ini. Cuman kan kita mengacu pada data historical daripada Bitcoin dominan juga ya. Nah, Grok telah menempatkan Cardano sebagai blockchain paling terdesentralisasi secara global. Menurut metrik lapisan konsensus konvensional Nakamoto, Cardano berada di angka 58 yang berarti dibutuhkan 58 stake pool untuk mengendalikan 51% jaringan. Koefisien kini berada di angka 0,45 yang mencerminkan distribusi stake yang merata. Dengan hampir 3.000 kumpulan saham yang dikelola oleh operator independen dan 70% Cardano dipertaruhkan di 1,3 juta dompet teman-teman ya. Jadi partisipasi terbesar luas. Jaringan ini juga mengimplikasikan tata kelola on-chain voluntary yang memungkinkan pemegang Cardano untuk memberikan suara pada bendaharaan. Oke ya. Nah, jadi di sini ini adalah prediksi daripada Grok AI teman-teman ya. Grok AI juga memprediksikan harga Cardano akan mencapai di area $6 karena menyebut Cardano sebagai blockchain paling terdesentralisasi juga. Nah, yang perlu kita ketahui juga ya kan, si CEO Cardano ini teman-teman ya, itu juga sedang melakukan pendekatan nih dengan Donald Trump ya kan, dengan Elon Musk kayak gitu ya. Semisal nih ya blockchain daripada Cardano ini dipilih oleh Elon Musk ya, maka tidak menutup kemungkinan hot news tersebut teman-teman bisa membawa persentase nilai FOMO terhadap Cardano dan bisa membawa persentase kenaikan daripada si Cardano teman-teman ya. Untuk saat ini kan Cardano masih di ranah di bawah $1 ya, price targetnya sih di atas $1 terlebih dahulu untuk jangka pendeknya ya. Pemulihan harga daripada Cardano ya kan, apakah $1 perhentian berikutnya? Nah, harga Cardano kan menunjukkan tanda-tanda pemulihan di perdagangan di sekitar 78 sampai di kepala 8 something, 0,8 atau 0,7 something ya. Setelah kenaikan kecil sebesar 4%. Nah, berkonsolidasi di sekitar level resisten di area kepala 8. Berjuang untuk mendapatkan momentum bullish yang kuat. Support utama tetap berada di sekitar 0,7 sementara Cardano perlu menembus di atas $1 untuk mengonfirmasi tren kenaikan yang signifikan yang mungkin targetnya sampai di ranah $5 teman-teman ya. Ya semoga saja teman-teman ya, semoga saja. Yang penting kan gini ya kan, kita bisa mengendalikan emosional kita dan bisa mengendalikan sifat tamak kita. Ya semisal kita punya Cardano banyak ya kan, kita beli Cardano mungkin di kepala 0,5, 0,6 atau 0,7 ya. Nanti kalau Cardano bisa kembali lagi ke area $1 atau sampai di area 1,5 atau $2 ya nggak ada salahnya kan kalian ambil untung ya, minimal modal diamanin dulu ya. Semisal nanti harganya bisa grow up sampai di area 5 atau $6 kan berarti itu bonus buat kita semua ya. Semoga saja alt season segera terjadi. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat. Tetap semangat, kurang sampah, dan salam cuan.